warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Damayanti dari kelas 11 MIPA 4. Nah, kali ini saya akan membahas materi PPKN bab 5 tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum memulai itu kita akan menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, ada yang tahu nggak sih sebelumnya integrasi nasional itu apa? Integrasi nasional adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di suatu negara sehingga tercipta keselarasan dan keserasian nasional. Itu integrasi nasional. Nah, berikutnya dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG. A itu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, yang pertama itu apa sih ancaman? Ancaman berupa hal ataupun usaha yang mana merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Yang kedua itu ada tantangan. Tantangan adalah suatu hal atau usaha yang tujuannya bersifat mengubah kemampuan. Selanjutnya ada hambatan. Hambatan itu adalah suatu hal yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan ataupun menghalangi secara tidak konsepsional. Nah, selanjutnya ada gangguan. Gangguan itu beda tipis lah sama si hambatan itu. Gangguan ini adalah usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan ancaman dibagi menjadi 5 bidang, yaitu di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan di bidang keamanan dan ketahanan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ancaman di bidang biologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya pengaruh paham liberalisme, paham yang mengarah pada aspek kebebasan individual dan meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa paham ini menuju ke arah yang membawa manusia ke arah yang lebih maju, terus lebih makmur gitu. Nah, akan tetapi pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatifnya, misalnya gaya hidup yang menjadi mewah, terus pergaulan bebas yang semakin marak, dan masih banyak yang lainnya yang berdampak negatif. Nah, selanjutnya ada yang kedua, ancaman di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik ini bersumber dari luar dan dari dalam negeri. Dari luar negeri itu ada seperti yang dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, seperti contohnya intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Nah, blokade politik ini merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Tuh. Selanjutnya ada ancaman yang bersumber dari dalam negeri, seperti penggunaan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa untuk pemerintahan yang berkuasa. Kayak contohnya, bentuk lain yang digunakan adalah penggalang kekuatan politik untuk
melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ada ancaman separatisme, merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang ditimbulkan dari dalam negeri. Nah, dari kedua ancaman tersebut, ada cara menanggulanginya atau mengatasinya. Strategi mengatasinya itu ada beberapa nih. Yang pertama ada memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Jadi masyarakat tuh yakin dengan pemerintahan yang ada. Terus selanjutnya ada menegakkan supremasi hukum dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Tuh. Nah, next selanjutnya ada di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi. Karena saat ini adalah masa globalisasi atau ya di globalisasi ini perekonomian sangatlah kebantu gitu kan, sangat dibantu sekali. Namun ada hal positif dan ada hal negatifnya. Contoh yang positif itu kan membuka peluang negeri ke pasar membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif dan sebaliknya. Nah, hal tersebut berdampak juga ada negatifnya. Itu positifnya tadi kan dari luar masuk ke dalam, dan yang negatifnya itu globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi itu sebagai berikut nih. Contohnya Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Terus cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Iyalah, karena kalau kita mengiyakan semua hasil dari globalisasi dari luar masuk ke dalam, pastilah mereka akan menumpuk. Di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Nah, isi UUD ini terdapat pada pasal 30 ayat 1 sampai 5. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha mempertahankan negara. Nah, sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta ini bercirikan sebagai berikut nih. Yang pertama ada kerakyatan. Kerakyatan yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan ada kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Dan selanjutnya ada kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang terkenal sebagai negara kepulauan. Nah, itu dari strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan.
Nah, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.